Gimana Pak? Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat Pak, puji Tuhan. Baik. Keluarga baik-baik semua, Baik, sehat baik semua. Pak. Pekerjaan gimana Pak selama ini? Memang ada naik turun, namanya saya bisnis di bagian farmasi retail, jadi ya, ya mari. Silakan Mas. Itu ya naik turun Pak. Tapi secara umum ya tidak ada masalah sih Pak. Bahkan sekarang mungkin ada cenderung peningkatan karena Makasih ya Mas ya. orang nyari apa itu multivitamin buat supaya daya tahan tubuhnya menjadi bagus. Puji Tuhan loh Pak, saat-saat ini Bapak sehat, keluarga sehat, pekerjaan walaupun mengalami naik turun itu biasa dalam dunia bisnis begitu ya kan, lumrah sekali. Yeah. Dan yang paling membuat kita itu sungguh bersyukur di hadapan Tuhan, kita masih bisa melayani Tuhan sampai detik ini. Kita masih bisa melayani Tuhan. Hidup kita yang sederhana ini dipakai raja di atas segala raja untuk melayani Tuhan. Wah, itu luar biasa loh Pak. Yeah. Jadi kalau orang memiliki hati sampai terus mau melayani Tuhan itu saya pikir luar biasa. Apalagi Pak Agung, orangnya sibuk ya kan, banyak tanggung jawab yang lain. Tetapi masih terus memberikan diri untuk melayani. Saya pikir ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Dengan berkat kesehatan, dengan berkat kekuatan yang Tuhan kasih, kita masih bisa melayani Tuhan. Karena banyak loh Pak, orang yang dulunya semangat melayani Tuhan begitu, tiba-tiba itu berhenti melayani Tuhan. Ya ada banyak faktor sih, ada banyak faktor. Tapi salah satu yang paling sering dialami seseorang ketika dia itu dulu semangat melayani dan tiba-tiba dia berhenti pelayanan walaupun tubuhnya sehat itu loh Pak. Karena sakit hati, karena kecewa, karena mengalami penolakan. Iya, pada akhirnya ketika seseorang mengalami ini, akhirnya dia halah pelayanan geopo ta karena untungnya pelayanan, sampai di titik pemikiran seperti itu. Punya pengalaman tentang yang saya ceritakan tadi enggak? Mungkin penolakan, nyamanan di hati karena kecewa, marah karena ditolak begitu. Pernah enggak punya pengalaman yang seperti itu? Enggak diterima begitu maksud saya. Iya. Pernah enggak punya pengalaman Tapi ini kayak nggak ada gitu? kaitan sama pelayanan, bisa contoh artinya. Pernah sih Pak. Pernah tapi ya, Pak, ya? kejadian itu sudah lama. Tapi kalau saya mengingat sekarang, ya isi kelingan rasanya itu. Celkitnya tuh masih Pak. Ini perlu trauma, perlu ya Pak. Ini kejadian waktu dulu sih Pak, saat saya masih belajar di tingkat SMA, dulu bahasanya SMA. Jadi sebetulnya Pak, cita-cita saya dulu dari kecil itu tidak seperti profesi yang saya kerjakan sekarang. Dulu tidak di apoteker ya Pak. Ya, tidak Tapi masih di kesehatan masih gitu. di kesehatan, jalan kesehatan. Keluarga kami memang keluarga medis sih, ayah saya kesehatan, apa itu lingkungan kesehatan jadi nafas di keluarga kami. Nah, saya pengen kuliah di salah satu fakultas yang dulu menjadi impian saya Pak. Dan untuk itu memang karena favorit fakultas itu, memang saya sudah mempersiapkan diri mengenai, udah mengukur diri bagaimana supaya saya bisa dapat kuliah di situ Pak. Hal-hal belajar dan lain sebagainya secara nilai Persiapan akademis betul ya, Pak, itu memang sudah saya persiapkan sebelum jauh-jauh hari. 2 tahun sebelumnya saya sampai ikut bimbingan belajar dan lain sebagainya. Tiba pada saatnya dengan PD-nya dan hasil kelulusan di SMA waktu itu, puji Tuhan nilai saya juga lumayan di atas rata-rata dari yang lain dan bahkan masuk peringkat. Nah, dengan PD-nya saya daftar itu. Iya. Ternyata begitu saya lihat pengumumannya, sudah saya lihat enggak ada, memang enggak ada, berarti tidak diterima di hal yang apa saya perjuangkan, yang saya idam-idamkan, yang saya angankan dan yang saya persiapkan juga. Rasanya gimana rasa di hati waktu itu ketika melihat sebuah kenyataan fakta bahwa sesuatu yang jenengan impikan, sesuatu yang jenengan sudah perjuangkan, persiapkan sedemikian rupa, ternyata pada akhirnya di luar ekspektasi dan jenengan kecewa? Pasti Pak, satu kecewa, yang kedua jelas marah Pak. Marah.
marah sama Marah diri saya sendiri. Down dan merasa rendah diri juga, Pak. merasakan Rendah diri, merasa ya, cuma mengurung ada sedikit malu malu, gitu, campur waduh, malu campur. gitu ya. Kalau Pak An sendiri pernah nggak Pak An? Sambil diminum nggak apa-apa loh Pak. Pernah sih Pak, cuma begini sih, baik di dunia pelayanan maupun di dunia sekuler gitu, saya pikir yang namanya ditolak, tidak diterima itu rasanya sama lah Pak. Ada kecewa, ada marah, ada malesnya, dan saya juga pernah merasakan yang seperti panjenengan rasakan. Bagaimana? Gimana ceritanya Pak? Tapi ini tidak di dunia pelayanan. Oh Pak. ya. Nggak. Sama sih, walaupun tidak di dunia pelayanan ataupun di luar dunia pelayanan, ketika penolakan atau tidak diterima itu kita terima, kita rasakan, rasanya mesti seperti yang jenengan rasakan. Seperti itu sih. Nah, bersyukurnya gitu kan, bersyukurnya Tuhan itu juga punya pengalaman yang sama. Tuhan kita Yesus itu juga pernah ditolak. Jadi dia ngerti hati panjenengan pas ditolak, pas tidak diterima itu. Tuhan juga ngerti hati saya ketika saya merasakan malu, sakit hati, kecewa, marah ketika mengalami penolakan itu. Tuhan merasakan Pak, dan ternyata semua hal yang dirasakan manusia, sakit, kecewa ini Tuhan lebih dulu merasakannya sehingga dia bisa menolong kita. Dan saya yakin bahwa di luar sana pun masih banyak orang yang sulit move on gitu kan. Iya. Sulit untuk bangkit kembali, untuk bergairah kembali menjalani kehidupan ini. Mungkin mereka juga mengalami hal yang sama yang seperti Bapak ceritakan tadi. Perasaan itu kecewa. lama nggak Pak move on-nya jenengan? Saya mungkin hampir 1 tahun baru bisa menerima Pak itu Pak. Meskipun akhirnya iya. pada saat endingnya kan kakak saya udah kamu harus kuliah gitu. Di sini ada, di sini aja ngambil ini. Sedikit banyak masih ada korelasi sama ilmu kesehatan yang kamu. Akhirnya ya saya menjalani itu kuliah dengan setengah hati, tapi lama-lama juga Menikmati gitu ya? Menikmati dan Menemukan. ternyata saya menemukan sesuatu hal yang memang saya memang ditempatkan di sini, dan saya baru tahu ya. Akhirnya saya dengan serius menjalani proses sesuai yang tidak seperti apa yang saya gambarkan di awal. Tapi akhirnya jenengan terima dan menjalani itu dengan menikmati proses yang ada. Betul. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini, dan berkat Tuhan ternyata memang saya memang ditempatkan Tuhan di disiplin ilmu ini dan sebagainya. Kalau saya keterima di fakultas saya dulu, mungkin kita nggak bisa bikin konten seperti ini Pak. Jadi tidak ada yang salah dengan rencana Jenengan nggak Tuhan. kenal saya Pak. Mungkin jenengan udah nggak di Bulung Jangkring dan nggak bisa membuat konten-konten khotbah online seperti ini. Iya, di situ saya juga bisa belajar multimedia di luar dan akhirnya ya inilah mungkin yang Cara Tuhan unik ya Pak, yang untuk di luar menata, gambaran kita. merenda kehidupan kita yang lebih baik, walaupun kadang sakit banget dulu seperti itu. Kadang kita maksa kehendak Tuhan Pak, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dianggap itu Kadang kita tuh lupa ya Pak, kita tuh lupa memposisikan diri kita gitu. Kita tuh hambanya loh Pak, ngongkon Tuhan, maksa Tuhan kan gitu. Syukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang meneladankan bagaimana kelemahan, kekecewaan, kemarahan ini dia balik keadaan itu menjadi sebuah kekuatan. Luar biasa Pak, ini dunia sekuler. Saya yakin dunia pelayan lebih menyakitkan, lebih jarum sakitnya dan lebih lama pulihnya. Saudaraku, sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang firman Tuhan, kita satukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami akan belajar kebenaran firman-Mu, firman yang menjadi sumber kekuatan di dalam hati kami, kehidupan kami, iman kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh benar-benar dimampukan Tuhan untuk mampu mendengar dengan baik dan terlebih untuk mampu melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita saat ini dari Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-1
sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan untuk saya dan panjenengan semua yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Demikian jauh, saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan bersama pada kesempatan saat ini. Saya memberikan tema untuk renungan kita pada kesempatan ini adalah dikuatkan dalam kelemahan. Kita sudah bahas tadi bagaimana banyak orang mengalami kelemahan ketika orang itu ditolak, ketika orang itu tidak mengalami penerimaan. Ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada rasa malu, ada berbagai macam rasa yang menjadi satu, yang pada akhirnya menjadi satu tindakan malas. Malas makan, malas tidur, malas sekolah, malas ngapa-ngapain, apalagi kok pelayanan, malas. Ketika orang merasakan yang namanya tidak diterima, ditolak, tentu juga akan merasakan ada rasa marah, kecewa, malu, malas dalam banyak hal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bisa terjadi di luar dunia pelayanan ataupun di dalam pelayanan. Seperti halnya yang baru saja kita baca. Bagaimana seorang
Yesus Kristus Tuhan. Ketika sebelumnya Tuhan di Gerasa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, dia mengusir roh-roh jahat di Gerasa. Bagaimana sebelumnya juga diceritakan dalam perikop itu, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan, yang sudah merasakan penderitaan sakit pendarahan selama 12 tahun, seketika sembuh ketika wanita itu menyentuh jumbai jubah Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya itu saudaraku, Tuhan di dalam perjalanan pelayanannya pun melakukan banyak hal hebat lainnya. Mujizat-mujizat besar terjadi ketika anak perempuan Yairus yang berusia 12 tahun ini juga sakit, dan Yairus meminta supaya Tuhan datang menyembuhkan dia. Namun ketika Yesus sampai ke tempatnya Yairus, ternyata anaknya sudah dalam keadaan meninggal. Pada saat itu Tuhan bilang apa? Jangan takut, anakmu sedang tidur. Dan waktu itu Tuhan diketawain banyak orang, karena pada kenyataannya anak itu sudah mati. Namun apa yang terjadi? Tuhan membangkitkan anak yang sudah mati itu. Sehingga semua orang heran dan menjadi percaya bahwa Yesus, anak Allah, memiliki kuasa yang sanggup untuk menyelamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun ironis, ketika seorang Yesus Kristus dari Kapernaum, dia berjalan menuju ke kampung halamannya. Di mana? Nazaret. Ketika Tuhan datang di sana, saudara, Tuhan seperti biasa mengajar di bait Allah. Dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang anak Allah, pelayan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia selalu datang dan akan terus menjadi berkat. Itu adalah panggilan hidupnya. Yesus meneladankan saya dan saudara bagaimana hidup ini tidak untuk diri sendiri, namun bagaimana kita hidup, hadir, dan menjadi berkat. Yesus pun demikian. Ketika dia di Gerasa, ketika dia di Kapernaum, ketika dia datang ke Nazaret pun dia ingin menjadi berkat. Namun ketika dia mengajar dan sejumlah besar jemaat menjadi takjub akan pengajaran yang disampaikannya yang penuh dengan kuasa dan hikmat ini, saudara-saudara, jumlah besar jemaat yang kagum ini mempertanyakan dari manakah dia punya hikmat itu, dari manakah dia punya kuasa melakukan mujizat itu. Dan pada akhirnya banyak orang tadi terus mengoreksi Yesus, statusnya Yesus bahwa dia adalah seorang anak tukang kayu. Saudara-saudaraku, dari statusnya inilah pada akhirnya banyak orang yang dulunya takjub, banyak orang yang dulunya kagum kepada Yesus, ternyata pada akhirnya menolak, kecewa kepada Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang pada akhirnya tidak menemukan keselamatan, tidak bisa menerima anugerah keselamatan karena melihat status seseorang. Banyak orang tidak bisa menerima pengajaran yang penuh dengan kuasa karena hanya dia melihat itu siapa yang menyampaikan firman. Dia melihat status orang yang menyampaikan firman itu. Bocah ingusan, bocah cilik gitu kan. Seringkali demikian saudaraku. Dan Yesus mengalami penolakan di tempat asalnya sendiri. Dia datang dengan sebuah semangat untuk menjadi berkat di sana. Yesus datang ke Nazaret dengan gairah yang besar, ingin melakukan banyak hal yang memuliakan nama Tuhan. Namun, awalnya orang takjub, tetapi pada akhirnya mereka marah dan menolak Yesus. Seolah-olah saudara sudah diangkat tinggi begitu kan. Lalu apa? Cebrotno, buok, jatuh. Dan saat itu Yesus yang juga adalah 100% manusia merasakan bagaimanakah rasanya mengalami sebuah penolakan. Yesus merasakan bagaimana sakit, bagaimana dia juga merasakan marah, bagaimana dia juga merasakan malu yang namanya ditolak atau tidak diterima. Tetapi luar biasa saudaraku,
yang seharusnya dia bisa merasakan itu dan dia punya potensi untuk mandek melayani. Namun beda cerita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia banyak mengalami kelemahan-kelemahan, penolakan, kekecewaan, kemarahan itu dia alami. Dia mengubah semua kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan untuk bisa lebih dan lebih lagi melayani Tuhan. Dia mau tunjukkan bahwa apapun yang menghalangi dia untuk melayani Tuhan itu tidak menjadi soal baginya. Keren bukan? Luar biasa bukan? Seringkali saya pun mengalami hal yang seperti itu, saudara. Kecewa, marah. Dan untuk move on itu lama. Untuk move on itu nggak segampang itu. Dan Yesus meneladankan bagaimana ketika seorang Yesus Kristus mengalami kekecewaan, kemarahan. Yesus Kristus mengalami yang namanya kelemahan secara manusiawinya. Dia mampu mengubah itu menjadi sebuah kekuatan untuk bisa melayani Tuhan. Apa rahasianya? Kenapa Yesus yang juga 100% manusia, yang juga mengalami kemarahan, kecewa, malu tadi, mampu membalik keadaan yang lemah, yang bisa membuatnya lemah tadi, ternyata diubah menjadi sebuah kekuatan yang hebat untuk melakukan banyak hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, perhatikanlah di ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Di sana diceritakan bagaimana dengan sangat jelas Alkitab menulis bahwa Yesus datang ke Nazaret ditemani oleh para murid-muridnya. Di sana dia mengajar di Bait Allah, dan di sanalah dia mengalami penolakan itu. Artinya saudaraku, dari ayat 1 sampai dengan yang ke-5 ini saya mau sampaikan bahwa Yesus tuh tahu siapa dirinya. Yesus tahu kapasitas dirinya. Bahwa dia adalah seorang pemimpin. Bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan. Bahwa dia adalah anak Tuhan. Bahwa dia adalah seorang guru. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengan demikian sebenarnya saya mau sampaikan pada kesempatan ini, sesuatu hal yang bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan adalah kalau kita mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia melihat, memahami, dan mengetahui siapakah dirinya yang sebenarnya. Dengan demikian, dia tidak terjebak dalam kemarahan, dia tidak terjebak dalam situasi kecewa, dia tidak terjebak dalam rasa malu yang bisa membuat dia berhenti untuk melakukan yang sesuai dengan kapasitasnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita benar-benar melihat situasi ini, kita akan belajar dengan luar biasa bagaimana Yesus benar-benar bisa mengubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan karena dia tahu siapa kapasitasnya. Pernahkah kita berpikir seandainya kalau Tuhan waktu itu kecewa gitu kan? Pernahkah kita berpikir bahwa penolakan yang dialami Tuhan, kekecewaan yang dialami Tuhan itu akan terus dihidupinya? Apa yang terjadi, saudara? Luar biasa, akan chaos, akan hancur semuanya. Visi misinya yang besar datang ke dunia akan hancur. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus benar-benar mengetahui persis kapasitas dirinya, bahwa dia adalah seorang pemimpin, bahwa dia adalah seorang guru, maka dia pun tahu resiko dari tanggung jawabnya ini. Yang dia lakukan itu melayani Tuhan. Yang dia lakukan itu melakukan pekerjaan roh. Bagaimana membawa orang masuk ke dalam keselamatan kekal. Dia tahu bahwa ini tidak akan mudah. Dia sadar
resiko pelayanannya adalah dia akan berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Penghulu-penghulu di udara ini, saudara. Dia sadar bahwa sebelum dia masuk ke ranah pelayanan, dia sudah dicobai di padang gurun. Sejak awal, iblis ingin menjegal Yesus. Sejak awal, iblis ingin menghentikan Yesus. Sejak awal, iblis ingin menghancurkan Yesus. Dengan berbagai macam trik, dengan berbagai macam strategi, iblis pun akan terus berusaha menghentikan Yesus. Saudaraku, ketika Yesus menyembuhkan anak Yairus saja, konteks yang sebelum pasal 6 ini, apa yang terjadi? Ditertawakan orang. Perjalanan pelayanan Tuhan gak mulus. Dihina orang, ditertawakan orang, ditolak orang, tidak dihargai orang. Ini Yesus alami lebih dulu. Jadi kalau kita para hamba Tuhan, para anak-anak Tuhan, kalau kita mengalami sakit hati karena ditolak, enggak dihargai, enggak diterima, ditertawakan orang, Yesus itu lebih dulu merasakannya. Saya mau sampaikan itu. Nah, ketika kita merasa sakit hati karena ditolak atau tidak diterima, apakah kita boleh semangat melayani seperti yang Tuhan ajarkan, yang seperti Tuhan teladankan, atau mandek, berhenti melayani? Kalau kita berhenti, stop melayani, itu kita masuk ke jebakan Batman-nya iblis, saudara. Seperti itulah yang dikehendaki setan. Saya mau sampaikan pada panjenengan semua bahwa iblis itu datang hanya untuk apa sih? Mencuri, ya kan? Merusak, membinasakan. Kalau Tuhan datang untuk apa? Tuhan Yesus datang itu untuk memberkati. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau saya simpelkan gitu ya. Tuhan itu datang untuk menjadikan yang rusak menjadi baik, untuk menjadikan yang hancur menjadi indah. Ini Tuhan. Kalau iblis, sebaliknya saudaraku. Kalau iblis datang untuk merusak sesuatu yang indah, untuk menghancurkan sesuatu yang baik. Ini setan. Ini pekerjaan si jahat, saudaraku. Ini iblis. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan mau datang mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Sesuatu yang rusak menjadi indah. Nah, bayangkan kalau Tuhan ini, saudaraku, benar-benar hadir dalam hidup panjenengan. Kalau Tuhan ini benar-benar hadir dalam keluarga panjenengan. Tuhan itu benar-benar hadir dalam gereja panjenengan. Wow, luar biasa. Bagaimana Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa itu. Dan Yesus tahu kapasitasnya dia sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang pendidik secara rohani, sebagai seorang guru spiritual, sebagai seorang pemimpin. Dia akan menghadapi banyak tantangan yang bisa menghentikan dia, yang ingin menghancurkan dia, dan ini berasal dari kuasa si jahat. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau terjebak oleh permainan si jahat. Dia sudah ngerti triknya si jahat, bahwa si jahat hanya ingin melumpuhkan dia, semangatnya, gairahnya untuk melayani Tuhan. Melalui siapa? Melalui banyak orang di desanya yang takjub akan dia sebelumnya. Saudara-saudaraku, Yesus tidak mau dipermainkan oleh si jahat. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita belajar. Mungkin kita sebagai seorang guru, mungkin kita sebagai seorang pemimpin spiritual, mungkin kita juga adalah seorang pengajar, pendidik, paling tidak adalah pendidik anak-anak kita, pengajar untuk anak-anak kita secara spiritual. Mungkin ada banyak kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghancurkan keluarga kita, yang ingin membuat kita mandek menjadi seorang teladan bagi mereka.
yang ingin membuat kita mandek di dalam melayani Tuhan, mari kita harus lihat siapakah aku. Luangkan waktumu sejenak untuk merenung, aku iki sapa gitu kan. Dan belajarlah dari Tuhan. Jangan sampai kita tertipu daya oleh permainannya si jahat. Jangan sampai tipu daya si jahat ini benar-benar kita masuk dalam perangkapnya. Memang tidak mudah saudara, karena iblis tahu kelemahan kita. Mainnya itu cantik banget gitu kan. Strateginya itu luar biasa saudara. Di dalam melancarkan serangan-serangannya itu iblis itu luar biasa, cantik banget. Kita kalau enggak benar-benar memohon hikmat Tuhan akan sulit membedakan ini jebakan iblis atau enggak, itu sangat sulit. Dan satu lagi, iblis itu enggak pernah menyerah di dalam menyerang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ingin terus memuliakan nama Tuhan melalui pelayanannya. Yesus sebagai pemimpin pun tahu kapasitasnya. Kalau dia lemah, murid-muridnya yang mengikuti dia pun akan menjadi lemah. Ini yang disebut impartasi. Ketika seorang pemimpin lemah, maka ini pun akan mempengaruhi orang-orang yang di bawahnya yang dia pimpin. Tapi kalau pemimpin itu kuat, semangat melayani Tuhan, ini pun akan mempengaruhi orang-orang yang di bawahnya yang dia pimpin. Jadi saudaraku, kenapa Tuhan Yesus mampu mengubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan? Yang pertama adalah karena dia tahu kapasitasnya. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan, sehingga dia mampu untuk terus melayani Tuhan. Yang kedua saudara, yang dapat saya sampaikan, mengapa Tuhan mampu mengubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Kita perhatikan di ayat 6 bagian B. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Luar biasa. Tuhan nggak perlu menunggu waktu 1 tahun Pak Agung untuk move on. Tuhan nggak perlu menunggu waktu berhari-hari untuk move on. Saat itu juga dia move on. Oke, semua itu diizinkan Tuhan untuk apa? Untuk kebaikan katanya. Benar, ketika Yesus mengalami penolakan, penghinaan, begitu karena statusnya, karena saudara-saudaranya secara lahiriah yang adalah tukang kayu dan lain sebagainya seperti itu, Yesus membuat terobosan yang luar biasa. Dia memulai semangat untuk melayani dengan luar biasa. Bagaimana diceritakan di ayat 6 bagian B ini, Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil apa saudara? Mengajar. Jadi mau saya sampaikan, ketika Yesus ditolak di Nazaret, di satu tempat, maka dia bertolak lebih dahsyat, saudara. Dia berjalan keliling dari desa ke desa. Tidak wisata, tidak piknik, tapi apa? Mengajar, memberitakan firman, memberitakan Injil, membawa kabar pertobatan, membawa kabar sukacita itu. Jadi kadang hal-hal yang pahit, hal-hal yang sakit kita terima, itu memang untuk kebaikan kita, saudara. Jadi jangan terus menyalahkan Tuhan dulu kalau saat ini panjenengan mengalami sesuatu yang membuat jenengan sesek, membuat jenengan kecewa, membuat jenengan marah. Saran saya ambil waktu duduk diam sambil ngopi, saudara. Nek pas hujan, pandanglah hujan yang rintik-rintik itu. Terus introspeksi diri. Kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Mesti ada maksud Tuhan. Untuk kebaikan panjenengan secara khusus. Jadi Yesus pun demikian. Dia ditolak di Nazaret, oke. Namun penolakan itu justru penolakan itu membuat dia bertolak lebih dahsyat. Berjalan keliling ke desa-desa. Banyak desa dijangkau. Banyak desa mendengar
banyak desa diselamatkan. Orang-orangnya maksudnya. Banyak orang-orang yang akhirnya percaya kepada pemberitaannya. Saudaraku, dari cerita ini, dari ayat 6 bagian B ini, saya mau sampaikan bahwa kenapa Tuhan Yesus sanggup mengubah kelemahannya menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, karena dia penuh belas kasihan kepada siapa? Jiwa-jiwa yang akan binasa. Tuhan nggak fokus kepada orang yang menolak dia di Nazaret. Tuhan nggak mau diperdaya oleh si jahat yang memakai orang-orang Nazaret, yang menolak dia. Tuhan membuka pandangannya melihat bahwa masih banyak ladang yang sedang menguning, yang siap untuk dituai. Saudaraku, Yesus benar-benar meneladankan kepada saya dan saudara bagaimana belas kasihan Yesus Kristus juga menjadi belas kasihan kita. Hati Bapa itu juga menjadi hatinya kita. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Melihat jiwa-jiwa yang banyak yang perlu uluran tangan kita, yang perlu pertolongan saya dan saudara. Oke saudaraku, saya mau sampaikan, yang namanya orang itu kan mesti nggak semua orang senang dengan kita. Aan seadanya kan itu. Aan, nggak semua orang senang dengan Aan, gayanya Aan gitu kan. Apalagi khotbahnya Aan itu buanter gitu kan. Jelekit sih san. Enggak semua orang senang dengan saya dan enggak harus semua orang itu senang dengan saya, enggak harus. Yang namanya orang itu pasti ada yang enggak senang dengan kita. Tapi saya mau sampaikan, walaupun ada orang yang enggak senang dengan kita, masih ada orang-orang yang senang dengan kita. Jangan fokus kepada orang-orang yang enggak senang dengan kita. Fokuslah orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Fokuslah kepada orang-orang yang masih membutuhkan kita. Itu saja. Karena kalau kita fokus kepada orang-orang yang menolak kita, yang tidak menerima kita, saya yakin kita akan semplah ing manah. Kita akan kehilangan yang namanya gairah melayani Tuhan. Yang ada kita hanya ingin angkat koper dan pergi sejauh-jauhnya dari tempat kita melayani. Enggak mudah menjadi pemimpin spiritual, menjadi guru spiritual. Harus benar-benar penuh dengan hikmat Allah untuk melakukan segala sesuatu. Jadi apa yang dialami Tuhan ini pun tentu banyak dialami oleh para hamba-hamba Tuhan, para anak-anak Tuhan seperti itu. Tapi mari, belas kasihan Tuhan melihat jiwa-jiwa yang belum terselamatkan ini menjadi sebuah motivasi yang luar biasa bagi Tuhan untuk terus tetap melayani Tuhan. Buktinya di ayat yang ke-6 bagian B, dia berjalan keliling ke desa-desa. Amin. Banyak jiwa memuji Tuhan. Amin. Karena mereka menerima anugerah keselamatan dari Allah. Bayangkan saudara, kalau Tuhan masih enek, Tuhan masih patah arang, Tuhan masih sakit hati waktu itu dan membutuhkan waktu 1 tahun untuk move on gitu kan. Terlalu lama saudara. Mungkin orang-orang itu keburu meninggal kan, belum mendengar berita Injil kan, bahaya gitu. Tuhan gak mau lama-lama. Secara manusia ya dia kecewa, ya dia sedih, ya. Tapi dia jadikan itu, dia ubah itu menjadi kekuatan untuk boleh melayani Tuhan dengan dahsyat. Mari kita semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita pun potensi merasakan seperti yang dirasakan oleh Tuhan, sebuah kelemahan karena penolakan, karena tidak dihargai, karena kita tidak diterima. Namun mari kita lihat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani. Mereka membutuhkan pelayanan kita. Kita belajar dari Tuhan, kita terus memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Kita perlengkapi jemaat Tuhan supaya mereka pun mau pergi dan memberitakan Injil. Yang ketiga saudaraku, yang terakhir,
rahasianya Tuhan mengubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Itu kita bisa perhatikan dari ayat 7 sampai yang ke-13. Di sana diceritakan bagaimana Tuhan mengutus muridnya berapa? 22, saudara. Saya akan baca ayat 7. Ia memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka berdua-dua. Saudaraku, saya nggak mau bahas tentang kenapa kok harus berdua-dua gitu kan. Saya nggak mau bahas kenapa Tuhan kok melarang mereka untuk membawa makanan gitu. Tapi saya melihat sisi lain bagaimana Tuhan benar-benar tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Tuhan memberdayakan seluruh murid-muridnya untuk segera boleh melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus murid-muridnya berdua-dua. Tuhan melarang mereka membawa makanan. Tuhan melarang mereka membawa pakaian double. Tuhan melarang mereka untuk membawa uang. Apa maksudnya? Ada maksud Tuhan. Ada rencana yang mau Tuhan buka di perikop ini, bahwa Tuhan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan atau waktu yang ada. Jadi dari ayat 7 sampai 13 ini saya boleh menarik satu kesimpulan bahwa hal yang membuat Yesus Kristus itu mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan adalah karena Tuhan melihat waktu yang mendesak. Waktu yang mendesak. Oleh sebab itu segera dia utus murid-muridnya. Pokoknya nggak usah bawa makanan, nggak usah bawa salin gitu kan. Kenapa? Karena di sini saya melihat ada satu unsur keseriusan Yesus mengutus murid-muridnya dan supaya murid-murid ini pun serius di dalam memberitakan Injil. Kalau mereka memberitakan kabar sukacita ke satu rumah dan diterima di sana, pasti mereka dikasih makan, saudara. Enggak mungkin enggak. Hamba Tuhan kalau melayani dan orang yang dilayani itu diberkati, pasti dikasih makan, saudara. Makanya Tuhan melarang mereka membawa makanan. Artinya apa di sini? Tuhan mau melihat keseriusan mereka memberitakan Injil. Enggak usah bawa uang. Nanti kalau mereka bawa uang, mereka jajan terus, saudara. Enggak memberitakan Injil, kan demikian. Bahkan tidak boleh bawa baju double. Mungkin kalau mereka diterima di satu tempat, ada orang-orang di luar sana yang akan memberinya pakaian kalau pakaiannya rusak. Jadi dengan artian, saudaraku, Yesus melarang bahwa ini tadi, dia mau melihat keseriusan, dia mau benar-benar melihat kesungguhan murid-muridnya di dalam memberitakan Injil. Kenapa? Karena waktunya sudah sangat mendesak. Ini enggak etok-etok, saudaraku. Hidup manusia itu berapa tahun? Paling buanter 80 tahun, ya kan? Alkitab catat seperti itu. Sisanya apa? Kalau sudah 85, 90 itu rekoso. Hidup manusia terbatas. Bahkan dunia ini pun terbatas. Ada waktunya nanti dunia akan berakhir. Yang kita kenal dengan sebutan kiamat. Atau bahasa Alkitabiahnya itu adalah akhir zaman. Nek bosone banyak orang itu kiamat, mboten buamat, kiamat, saudara. Tapi meskipun demikian masih banyak orang Kristen yang nggak percaya kalau ada akhir zaman, bayangkan. Halah, kiamat akhir zaman nopo, nyatane ke zaman Alkitab ngomong iku waktunya sudah dekat sampai hari ini 2021 yo. Enggak kiamat-kiamat kok. Iku ngapusi. Iku ku mung meden-medeni ben uripe wong-wong ning donya iki apik. Bayangkan, saudara, masih banyak jemaat yang punya, ya enggak banyak sih, tapi masih ada yang punya pola pikir demikian. Mengerikan. Tuhan itu tenanan. Ingat, waktu Tuhan enggak sama dengan waktunya kita ya, saudara. Jangan samakan waktu kita dengan waktunya Tuhan.
Tuhan sangat mendesak, melihat waktu yang mendesak ini, dia nggak mau menyia-nyiakan kesempatannya ketika ada di dunia. Dia mau cari murid untuk memuridkan sebanyak-banyaknya orang, memberitakan Injil ini supaya apa? Ketika akhir zaman semua orang sudah mendengar tentang Injil ini dan semua orang boleh mendapatkan kasih karunia Allah. Ini misinya Tuhan datang ke dunia. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang dapat saya sampaikan untuk mengubah sebuah kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus adalah kita harus tahu siapakah kapasitas diri kita. Yang kedua adalah karena dia tahu banyak jiwa yang belum percaya. Dan ini membutuhkan belas kasihan kita. Belas kasihan kita bersumber dari belas kasihannya Tuhan. Hati Bapa kalau kita miliki, maka hati kita pun akan terus memberikan perhatian khusus kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Yang terakhir yang dapat saya sampaikan adalah kenapa Tuhan Yesus meneladankan mengubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan atau dikuatkan dalam kelemahan saudara? Karena dia tahu waktu ini sangat terbatas. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Waktu ini adalah memberitakan Injil. Waktu ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan sebaik-baiknya. Saudaraku, saya mau sharing sedikit di akhir renungan kita pada kesempatan ini. Beberapa waktu yang lalu saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya diminta untuk menghantarkan om saya, Om Didi, yang sakit karena COVID, tapi puji Tuhan sudah negatif dan saat ini sedang proses pemulihan di rumah. Ketika saya hantar ke rumah sakit begitu dengan Pak Slamet Margono waktu itu dengan Mbah Nur, ketika di ruang IGD mau diperiksa itu, Mbak Didi yang gagah brengosen jekatang itu nangis saudara di depan mata saya. Dia nangis dan dia berkata apa? Aku nangis gak sedih. Aku nangis mergo aku bersyukur. Aku bisa bernafas. Itu aku bersyukur. Aku iso nyanyi. Aku bersyukur. Saudara-saudaraku, dari cerita ini saya melihat betapa kita itu seringkali tidak bersyukur bisa ambekan, bisa bernafas. Padahal itu banyak orang saat ini kesulitan bernafas luar biasa. Om Didik memberikan sebuah saya pengajaran yang luar biasa. Bagaimana dia mampu bersyukur dalam segala keadaannya. Apalagi kita yang bisa bernafas lega tidak pakai oksigen, yang bisa berlari, yang bisa berjalan kemana-mana, yang bisa memuji Tuhan dengan lantang. Seringkali kita tidak bisa bersyukur. Tapi Mbak Didik memberikan saya pengajaran bagaimana iso ambekan bisa bernafas itu bersyukur banget gitu. Jadi mari, ketika Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa, kesehatan, layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Karena Tuhan merindukan hal itu dari panjenengan. Apapun yang bisa kita kerjakan, lakukanlah untuk Tuhan. Kalau kita di gereja diberi sebuah kepercayaan, lakukanlah dengan penuh integritasmu. Penuh dengan kesungguhan dan lakukanlah dengan hati. Saya rindu nanti Pak Agung bisa membuat konten khusus tentang Mbah Didik, Pak. Kesaksian Mbah Didik dan Mbah Totok, saudara. Ini beliau berdua ini salah 2 orang yang luar biasa dipakai Tuhan di GD Jembelung Jangkring. Dan saat ini mereka Tuhan izinkan terkena COVID, saudara. Dan ini masa-masa pemulihan semua. Kita akan nantikan nanti Pak Agung membuat konten khusus tentang kesaksian Mbah Totok dan juga Mbah Didik, dan kiranya kesaksian beliau berdua ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.